Minggu, 22 Agustus 2021. Warga Prima Harapan Regensi memilih Ketua RW 09 periode 2021 sampai dengan 2026. Kenali, cermati, dan tentukan pilihanmu. Inilah calon Ketua RW 09 Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ayo, gunakan hak pilihmu. Suara Anda menentukan masa depan RW 9. Inilah profil dan visi misi kandidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Perwana Aulian, atau biasa rekan-rekan memanggil dengan nama Cipaul. Itu merupakan akronim dari nama saya, Perwana Aulian. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri sebagai kandidat calon Ketua Rukun Warga 09 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sedikit saya sampaikan profil saya lahir di Kota Malang, Jawa Timur, 21 Maret 1976, umur 45 tahun. Saya tinggal di Prima Harapan Regensi ini di Blok D7 nomor 63 di wilayah RT 14. Sedikit riwayat pendidikan saya, sebagian besar menghabiskan masa pendidikan saya di Kota Malang, dari mulai madrasah hingga SMA, kemudian melanjutkan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, program Diploma 3 Keuangan, spesialisasi penilai PBB. Setelah melanjutkan strata satunya di Universitas Gadjah Mada, jurusan Fakultas Ekonomi, dan S2 saya di Universitas Mercu Buana, mengambil spesialisasi Magister Manajemen. Saat ini saya bekerja di Pemprov DKI selaku ASN sejak tahun 2012 hingga saat ini. Sebelumnya saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak mulai tahun 98 hingga tahun 2012. Beberapa organisasi kemasyarakatan yang saya ikuti, saya diberikan kepercayaan amanah sebagai Ketua RT selama 2 periode di lingkungan Prima Harapan Regensi 2010 sampai 2018. Setelah itu, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berkiprah di Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas mulai tahun 2019 sampai 2021 ini di bidang perawatan pembangunan masjid. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya terminologi pasar kaget dulu nih. Pasar kaget biasanya itu hanya insidental. Yang saya tangkap adalah pasar kaget yang setiap hari ada di lingkungan kita, yang memang secara penampakan ini kurang sedap dipandang, terutama kurang sesuai dengan kondisi lingkungan Prima yang sebelumnya cukup rapi dan indah ya. Saya melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah pasar kaget ini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah memang untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat lingkungan Prima. Dampak negatifnya seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini memberikan impact terhadap keindahan lingkungan, terutama posisinya yang berada di tempat-tempat yang cukup strategis, jalan utama. Yang satu ada di kawasan pos sekretariat RW, dan yang kedua di perempatan di RT 8. Sebelum mengambil suatu langkah-langkah, tentunya kita harus mengidentifikasi
segala permasalahan sebelumnya, karena ini merupakan PR. Sebenarnya PR yang belum diselesaikan oleh RW yang ada saat ini maupun RW sebelumnya. Saya lihat memang sudah ada perbaikan, yaitu menggeser dari dari jalan utama sudah di area tempat kosong, meskipun masih luapannya masih ada. Berdasarkan pengamatan saya selaku warga, memang keberadaan pasar itu tidak bisa dinafikan atau dihindarkan. Cuma yang menjadi problemnya adalah ketika keberadaan pedagang ini kita tidak tidak terdaftar atau tidak termonitor dengan baik. Seakan-akan mereka lebih berkuasa dibandingkan dengan kepengurusan RW. Dan yang kedua adalah pengelolaannya. Ini seakan-akan tidak diatur dengan baik secara jelas, sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban baik pedagangnya, kemudian juga masyarakatnya, sehingga terkesan tidak teratur. Ke depan dalam mengatasi masalah ini tentu saja yang pertama adalah akan kami lakukan koordinasi dulu dengan pemasaran. Apakah dari fasilitas fasum yang ada di Prima ini diperkenankan untuk sebagai tempat pasar atau kegiatan ekonomi kemasyarakatan. Karena dari situ akan terlihat sebenarnya planning pemasaran dulu pasti memikirkan dalam suatu kawasan itu tempat-tempat tertentu untuk bisnis. Yang kedua, keberadaannya saat ini akan saya tanyakan dulu kepada RT atau lingkungan sekitarnya, ada keberatan enggak? Kalau sekiranya memang tidak ada keberatan, kita akan nanti mempercantik. Yang pertama kita lakukan adalah mendata dulu. Karena data ini penting, jangan sampai ada pertambahan pedagang yang tidak terkontrol. Ini akan memberikan akses yang luar biasa. Kenapa? Karena semakin ramai pasar akan semakin terkendali. Untuk saat ini saya kira masih cukup bisa dikendalikan. Terus yang kedua, kita juga perlu proteksi. Keberadaan pasar ini lebih banyak didominasi dari luar. Sedangkan di dalam Prima sendiri memang ada beberapa masyarakat yang memerlukan kehidupan yang ditunjang dari pasar. Ini ke depan kita akan lebih prioritaskan dari internal warga dulu. Kita akan support, memberikan tempat-tempat yang pas, dan kita akan kelola dengan baik. Insya Allah dengan metode ini semua bisa menerima dengan baik keberadaan pasar. Saya pikir juga nanti juga setiap lebaran ada pasar kaget juga, itu ada positif dan negatifnya. Selama itu kita diskusikan bersama-sama dan kita berikan pengertian kepada para pedagang, insya Allah memberikan kontribusi yang positif bagi kita semua dan bisa diterima oleh masyarakat Prima secara umum. Terima kasih. Ini terkait lingkungan ya. Memang lingkungan ini menjadi penilaian yang paling dirasakan masyarakat. Cukup berat memang lingkungan ini, karena paling nampak itu perumahan bersih, kotor itu memang cerminnya dari lingkungan. Beberapa upaya-upaya positif sih sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya ya, seperti ketika RW Pak Samun begitu. Dengan kekurangan tenaga ditambahkan tenaga office boy, dan alhamdulillah juga diteruskan saat ini. Nah, permasalahannya adalah seperti dengan keamanan tadi, kita sudah lakukan coba mengidentifikasi permasalahannya apa nih di lingkungan ini. Yang pertama dari sisi jumlah manusia atau SDM-nya. Jadi saya memang beban penambahan penduduk ini tidak diantisipasi secara baik dengan penambahan jumlah personil katakanlah. Kenapa? Karena dari dulu penduduk bertambah banyak, tentunya impact-nya adalah jumlah timbulan sampah, sampah rumah tangga, sampah pohon, sampah bangunan, ini juga menjadi tambahan beban. Kemudian dari sisi material,
Memang saat ini sudah ada beberapa baktor yang sudah tersedia untuk masing-masing petugas. Namun seringkali ini ada permasalahan terkait pemeliharaan. Jadi seringkali pemeliharaan ini menghabiskan waktu masa kerja dari petugas sampah, tertunda pengangkutan sampah karena problem kendaraan. Ke depan memang ini menjadi perhatian. Jadi kesiapan dari dari kendaraan baktor, kemudian kepedulian petugas terhadap kendaraannya juga kita perlu ini kan, ataukah karena kerusakan karena memang over capacity. Nah, ini nanti dari sisi metode pengangkutan, kemudian prosedur, ini kita akan coba benahi. Saat ini petugas sampah bekerja hanya pukul 7 sampai pukul 11. Nanti kita akan coba diskusi bagaimana beban pekerjaan mereka. Sehingga apabila ini masih bisa ditingkatkan, kita coba optimalkan. Mungkin mulai dari pengaturan jadwal, kemudian bagaimana memperbaiki pola atau menambah perlengkapan yang bisa mempercepat proses pengangkutan. Ini nanti akan kita diskusikan bersama. Terus yang kedua adalah ketersediaan tempat penampungan akhir. Ini saya cukup apresiasi ketika pemerintahan Pak Sam sebelumnya berhasil membangun tempat penampungan sampah di belakang Prima. Ini luar biasa. Cuma memang belum dapat dilanjutkan ya dalam hal sisi pemeliharaan di pemerintahan selanjutnya, di pemerintahan saat ini. Karena apa? Karena saya lihat tumpukan sampah di sana itu tidak optimal, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengangkutan. Jadi seringkali sampah itu harus parkir gitu, nunggu sampah di sana diambil karena penuh. Ini nanti akan kita coba pelajari bagaimana kondisi TPA di sana, apakah memungkinkan untuk diberikan perluasan, atau nanti mungkin penempatannya secara efektivitasnya kita sinkronkan jadwalnya dengan dinas kebersihan. Ini kami butuh kolaborasi dan koordinasi lah nanti dengan dinas-dinas terkait. Terus kalau kita bicara lingkungan, tadi disinggung masalah got. Got ini memang menjadi problem ketika musim hujan. Jadi pemeliharaan ini seringkali terlambat, jadi nunggu hujan dulu, banjir baru kita teriak-teriak masalah got. Nah, nanti akan kita coba mencari titik sumbatan itu ada di mana. Titik sumbatan ada di mana, apa yang bisa kita lakukan, bagaimana saluran tersier menuju primernya. Ini kita akan pelajari karena saat ini kondisi yang ada adalah kondisi bangunan terbangun semua. Bagaimana karpot teman-teman warga ini mungkin ada beberapa yang menghambat. Nanti kita akan coba lakukan pendekatan-pendekatan bagaimana kita mencari solusi bersama. Memang kalau dulu terkenal Prima kenapa enak? Karena bebas banjir. Tapi saya lihat beberapa tahun ini kita seringkali juga ada hambatan banjir gitu sampai setengah lutut katakanlah. Nah, ini ternyata menjadi problem juga. Ini perlu ada upaya-upaya bagaimana menyalurkan saluran air dari rumah warga menuju saluran utama. Kita coba akan investigasi. Mungkin kita akan usulkan di Musrenbang setelah kita punya petanya, supaya kita mendapatkan kontribusi dari Pemda untuk diprioritaskan menjadi mendapatkan dari biaya APBD. Kalau memang bisa diatasi dengan swadaya, saya akan coba pendekatan dengan RT masing-masing untuk bergotong royong bagaimana mengatasi masalah saluran got. Kemudian untuk lingkungan juga masalah fasos-fasum nih. Jadi banyak sekali fasos-fasum dari developer yang kurang terpelihara dengan baik. Ini kami juga nanti akan koordinasi dengan developer, apakah ada kontribusi yang bisa diberikan, karena ini PR-nya luar biasa. Kita lihat jalan di sepanjang Boulevard Pos Kenari katakanlah, itu rata-rata tanah developer, rumput sudah tinggi. Kalau kita membebankan ke warga rasanya kurang fair ya. Nanti kita akan coba koordinasikan dengan developer, apakah ada kontribusi mereka buat pembersihan dari lokasi fasos dan fasum. Saya kira itu mungkin nanti program akan kita siapkan setelah
seluruh aspirasi masyarakat coba saya tampung ya, karena memang ini waktunya. Jadi saya belum tidak termasuk dalam komunitas RW saat ini, tapi saya akan coba di waktu tersisa ini saya coba merangkul semua elemen untuk memberikan masukan dan kontribusi bagaimana kita mengatasi masalah di lingkungan warga Prima. Saya kira itu. Terima kasih. Wah, pertanyaan serius nih. Oke. Cukup berat nih pertanyaannya karena saya harus mengomentari seseorang. Pertama, saya menaruh hormat kepada Pak Joko ya, Sumarnoto selaku kandidat saat ini. Satu. Banyak hal positif yang saya tangkap dari beliau. Yang pertama, memang semangatnya luar biasa. Tidak jarang loh orang yang mungkin seusia beliau masih memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Ini juga satu hal yang positif, mengedukasi kita. Ini yang senior aja mau, yang muda kok malah ditunjuk, itu kadang-kadang ogah-ogahan. Ini sebagai pemicu saya kenapa kok ini. Ya pinginnya sih yang senior itu sudah waktunya menikmati masa tua, istilahnya itu juga menikmati lingkungan yang indah. Jadi tidak bekerja, biarlah yang bekerja itu yang muda-muda lah. Terus yang kedua, ketegasan. Saya lihat memang beliau di beberapa momen saya lihat tegas. Ya mungkin cenderung agak keras ya. Mungkin karakter beliau, karena saya juga sempat kerjasama lah ketika bisa jadi wakil RW di pemerintahan Pak Sam. Dan kolaborasinya cukup indah lah istilahnya dengan teman-teman di RT maupun RW ya. Namun di pemerintahan sekarang memang saya lihat kebersamaan kok saya rasakan berkurang ya. Awalnya ketika awal RW terbentuk itu cukup kuat gitu ya. Tapi begitu terakhir sekarang lebih terkesan individualnya yang muncul. Nah ini mungkin hal-hal yang menurut saya menjadi titik lemah ya. Ini seharusnya memang mencoba bekerja sama, membina hubungan kolaborasi ini cukup berat sih sebenarnya. Karena terus terang memang komunitas kita tuh orangnya hebat-hebat. Cuma bagaimana cara merangkul ini yang mungkin menjadi PR. Nah di sisi lain, saya pikir banyak prestasi beliau di selama kepengurusan RW ya. Saya sangat hormat, beberapa kali kejuaraan juga termasuk. Cuma saya lihat memang kurang terasa ya, kebersamaan itu kurang terasa. Jadi lebih ini semacam prestasi yang menurut saya individu ya. Kenapa ya? Saya lihat bagaimana setelah memperoleh hadiah, bagaimana dikelola secara individu tanpa memperhatikan suara RT, RW. Ini bukan ini karena saya hanya mendengar karena saya juga nggak tahu juara. Oh juara loh, gitu. Oh duitnya habis loh, ya kan itu saya nggak tahu. Tapi ini kacamata kita ketika diskus ya. Terus monumen-monumen yang ditampilkan, katakanlah hall gitu. Kebetulan hari ini alhamdulillah berdiri dengan megahnya, ini juga mimpi sebenarnya. Saya lihat kok lebih banyak komunitas yang berperan. Karena saya sejak awal juga ngikutin juga di tim pembangunannya gitu. Bagaimana peran RW, peran teman-teman komunitas. Saya lihat yang sekarang ini lebih komunitasnya yang hidup. Namun kolaborasi dengan RT, koordinasi dengan RT saya kok belum melihat itu sebuah prestasi. Dan ini memang ya harus menjadi PR bersama ke depan. Bagaimana kita membangun kolaborasi itu. Mungkin saya contohkan ketika kita bagaimana mengelola manajemen masjid lah, katakanlah bagaimana bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat di sekitar Prima gitu ya. Contoh apa ya? Contoh.
Oh mungkin korban terakhir itu, perayaan korban itu kalau mungkin beberapa warga ikut serta gitu, auranya itu sudah luar biasa bagaimana kebersamaan ada. Itu mimpi yang mungkin saya terwujud ini. Saya kira itu, terus masuk terakhir ambulan, bagaimana semua elemen berpartisipasi. Itu mimpi yang saya kayaknya ke depan itu RW harus seperti ini gitu, membangun semua elemen. Oke, kalau kalah, saya memang dari awal tidak ada ambisi untuk menjadi RW. Bahkan di awal ketika saya ditawar, oh Bapak Paul menang polling gini, saya juga ini bukan ini karena hanya paling berapa orang ya. Saya cuma gini, selama saya bekerja harus saya fokus dan bertanggung jawab. Karena saya ada di masjid, ya saya harus minta izin dulu. Itu butuh proses bagaimana masjid mengizinkan saya untuk berkiprah di RW. Dorongan teman-teman luar biasa ini membuat saya tambah yakin. Ya saya dapat izin untuk berkiprah lebih jauh ya, dan akhirnya saya harus izin berkiprah tidak mau di dua kaki. Tidak mau di dua kaki di masjid, tapi saya nanti akan lebih fokus ke RW. Tapi jangan khawatir, masjid tetap masjid, silahkan dengan aktivitasnya. Kalau kalah saya apapun, karena saya nggak ambisi ya, apapun hasilnya pasti yang terbaik. Saya yakinkan selama proses itu dibangun dengan baik, kebersamaan dengan baik, aura ini dipertahankan, siapapun yang menang itu pasti untuk kejayaan warga Prima. Saya kira itu. Terima kasih. Inilah profil dan visi misi kandidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sumarnoto, ex Ketua RW periode yang lalu. Bersama ini saya mohon doa restu dan dukungan. Saya mencoba untuk mengajukan diri lagi untuk mengikuti pemilihan RW periode berikutnya. Saya dilahirkan di Jakarta tanggal 28 Februari tahun 1950. Sudah usia 72 tahun. Tapi buat saya usia bukan masalah. Yang penting saya masih berniat untuk mengabdi dan saya masih care terhadap lingkungan saya, terutama di RW 09. Latar belakang pendidikan saya adalah dari STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Keahlian saya di Naval Arsitek dan Marine Engineer. Saya bekerja di shipping company. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar kaget bagi saya itu sangat menunjang kebutuhan ibu-ibu, ya. Karena itu diadakan juga sesuai dengan aspirasi daripada ibu-ibu kebutuhan sehari-hari. Masalah jarak antara dua pasar kaget terlalu jauh buat kami tidak ada masalah. Nah, cuman di sini ke depannya saya akan berusaha tidak membiarkan pasar itu ada di daerah sekretariat. Karena apa? Di situ adalah ada ikon kita, pintu gerbang. Yang notabene-nya alangkah kurang eloknya sehabis pintu gerbang kita menikmati kondisi pasar. Apapun alasannya, pasar adalah tempat yang kumuh. Walaupun dipoles sebagaimana mestinya. Kedepannya saya akan berusaha mencari lahan pengganti yang sekarang ada di daerah sekretariat. Nah, mudah-mudahan apa yang saya idam-idamkan itu sangat bermanfaat. Karena di daerah sekretariat itu rencana akan saya bikin semacam taman atau katakanlah tempat sebagai rekreasi anak-anak kita dan lebih indah ketimbang yang sekarang. Demikian. Baik, menurut saya belum optimal Pak, baru katakanlah 90% ya. Karena saya juga sering turun ke lapangan, saya sering ngecek.
Karena apa? Karena saya sering mendapat komplain dari warga juga, bla 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 bla. Nah, ini yang sering saya lakukan. Saya harus tahu persis bagaimana kualitas dan kuantitas kerja daripada OP dan tim kebersihan kita. Menurut saya mereka sudah cukup bagus ya, walaupun tidak sempurna. Tapi ingat, mereka adalah level-level operator yang perlu kontrol, yang perlu pengarahan. Jadi mereka tidak bisa dilepas begitu ada. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang bagus, ya. Dan saya melihat dengan area yang seluas ini, kelihatannya kita perlu SDM lagi, ya. Plus faktor. Nah, ini faktor juga kendala. Ini perlu juga. Jadi kedepannya mudah-mudahan apa yang saya harapkan ini bisa terrealisir dengan dukungan atau approval atau persetujuan dari para pengurus RT. Demikian. Baik. Saya melihat Mas Paul ya. Dia sih oke. Orangnya masih muda, energik, dan background pendidikannya sudah cukup mapan ya. Pengalamannya dia di pemerintahan dan di masyarakat kita, pernah menjadi ketua RT dan lain sebagainya. Buat saya oke, is oke ya. Dan seandainya saya kalah, saya udah pesan dari awal. Saya kepengen demokrasi di RW 9 itu berjalan dengan baik, ya, dengan baik. Artinya apa? Jangan lagi ada yang mengintimidasi atau menggiring opini harus ke sana, harus ke sini. Nah, ini pun juga saya merasa berterima kasih kepada KPU, panitia yang sudah bekerja dengan baik. Mudah-mudahan juga hasilnya bersih tanpa intimidasi. Dan seandainya kalah, sekali lagi saya tetap akan mengabdikan diri saya. Pertama untuk keluarga, kedua untuk lingkungan. Dan saya juga mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, ayo kita bangun RW 9 bersatu dan tambah maju. Demikian. Ayo, gunakan hak pilihmu. Minggu 22 Agustus 2021.